Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita melanjutkan materi untuk bab hari ini ya. Materi hari ini yaitu yang akan kita bahas yaitu mengenai indahnya kehidupan bermakna. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian iman, Islam, ihsan. Yang kedua, mengidentifikasi dalil-dalil terkait iman, Islam, dan ihsan. Yang ketiga, mengklasifikasi makna iman, Islam, dan ihsan. Iman yaitu secara bahasa berarti percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah, iman ialah percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikit pun. Iman dalam agama Islam artinya meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari terjadinya kiamat serta kodo dan kodarnya. Yang kedua, Islam. Islam secara bahasa artinya penyerahan diri, ketundukan, dan kepatuhan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu tauhid, Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya guna diajarkan kepada manusia. Baik, apa sih contoh iman dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu contohnya seperti apa? Sholat fardu, sholat 5 waktu. Kenapa? Karena di sini kita sebagai manusia melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan iman seseorang dalam perintah Allah dan keyakinan bahwa sholat adalah cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Contoh yang kedua yaitu dalam kehidupan sehari-hari, menghormati orang tua, menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tua, mengikuti ajaran Islam yang menganjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan menghargai mereka. Bukan cuma hanya menghargai orang tua saja, tapi seperti di lingkungan sekolah kalian menghormati guru yang sudah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada kita semua di sini. Di sini ada Quran surat Ali Imran ayat 19. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa gambar, yaitu yang pertama menikmati alam, menuju masjid, sholat berjamaah di masjid, gotong royong, dan bersedekah. Kemudian ada yang sedang membaca buku bersama teman-temannya. Nah, apa yang kalian amati, kalian pahami dari gambar tersebut? Silakan kalian pilih salah satu. Baik, kita pilih yang gambar sholat berjamaah di masjid. Nah, ini merupakan pengamalan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga sama, menikmati alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya iman itu banyak sekali, seperti gotong royong, bersedekah, menuntut ilmu, itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat iman. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikit pun. Iman dalam agama Islam artinya meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari terjadinya kiamat serta kodo dan kodarnya. Iman mencangkup ranah yang berkaitan dengan keyakinan dalam hati, ucapan lisan, serta amal anggota tubuh. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan
Iman dan amal soleh secara beriringan dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2-4. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minal ladzi idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Quran surat Al-Anfal ayat 2-4. Dalam Islam sendiri, jika membahas mengenai iman, tidak akan terlepas dari adanya rukun iman yang 6, yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikatnya. 3. Iman kepada kitab-kitabnya. 4. Iman kepada rasul-rasulnya. 5. Iman kepada qada dan qadar. 6. Iman kepada hari akhir. Iman pada dasarnya adalah keyakinan dan kesadaran dalam hati, sehingga iman mempunyai 3 kriteria sifat. Yang pertama, iman bersifat abstrak, artinya tidak dapat diukur kadar keimanan seseorang karena berada dalam hati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui, yang dapat mengetahui isi hati seseorang. Kedua, iman bersifat fluktuatif, artinya naik turun, bertambah dan berkurang. Bertambah karena melaksanakan ketaatan dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Ketiga, iman itu mempunyai tingkatan, artinya tingkatan dan kadar keimanan dalam hati orang beriman itu berbeda dan tidak sama, ada yang kuat, ada yang sedang, dan ada yang lemah imannya. Dari 3 kriteria sifat iman, kita bahas yang pertama di sini. Yang pertama itu yang bersifat abstrak. Di sini dijelaskan bahwa kadar keimanan seseorang karena berada dalam hati dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui isi hati seseorang. Ya, di sini contoh kecilnya itu dalam seperti sholat. Manusia itu melaksanakan sholat itu karena apa? Yang pertama, apakah dia melaksanakan sholat itu hanya melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, apakah hanya kewajiban saja? Nah, dari kedua ini, yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si orang tersebut melaksanakan sholat karena kewajiban atau karena memang hati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas mengenai 3 kriteria sifat iman. Yang pertama itu iman bersifat abstrak. Di sini dijelaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui isi hati seseorang. Kita contohkan dalam sholat. Misal ada seseorang atau kita melaksanakan sholat. Yang pertama, kita melaksanakan sholat itu apakah hanya karena kewajiban saja? Yang kedua, apakah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini yang hanya tahu mengenai hati kita, melaksanakan sholat untuk kewajiban atau
niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya Allah yang tahu. Yang kedua, di sini iman yang bersifat fluktuatif, naik turun, bertambah dan berkurangnya. Nah, ada contoh seperti tadi, misal ada seseorang yang rajin melaksanakan ibadah sholatnya, sholat fardunya rajin, sholat sunnahnya juga rajin. Tapi di sini ketaatannya itu bisa berkurang. Karena apa? Karena dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecilnya, dia yang tadinya rajin sholat fardunya, dia yang tadinya rajin sholat sunnahnya, tapi dia mulai berkurang melaksanakan kewajibannya. Ini berkesinambungan dengan kriteria yang ketiga, yaitu manusia itu mempunyai tingkatan mengenai keimanan. Itu tidak sama, ada yang kuat, sedang, dan lemah. Jadi intinya dari ketiga kriteria iman ini, kita harus melaksanakan sholat sesuai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita jangan sampai melemah imannya, jangan sampai berkurang imannya. Gimana caranya? Kita harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat Islam. Kata Islam secara bahasa etimologi berasal dari kata aslam, yuslim, Islam, dengan arti yang semantik sebagai berikut: tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Kata Islam berasal dari akar kata salam yang terbentuk dalam kata salm, artinya selamat, sejahtera, tidak. Sedangkan secara terminologi Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia, untuk keselamatan di dunia dan di akhirat, dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Islam sebagai agama yang tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentukan berupa rukun Islam, yaitu yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah jika mampu. Pembahasan yang ketiga yaitu hakikat ihsan. Ihsan adalah isim masdar dari asal kata ahsan, yuhsin, ihsan, yang mempunyai arti menjadikan sesuatu lebih baik, berbuat kebaikan. Sedangkan secara terminologi ihsan berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin. Ini mengandung arti bahwa orang yang berbuat baik setiap perbuatannya yang nampak merupakan sikap jiwa dan perilaku sesuai atau dilandaskan pada akidah dan syariat Islam. Dengan demikian, akhlak dan ihsan adalah 2 perantara yang berada pada suatu sistem yang lebih besar yang disebut akhlakul karimah. Adapun dalil mengenai ihsan dari hadis adalah potongan hadis Jibril yang sangat terkenal, seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ketika Nabi ditanya mengenai ihsan oleh malaikat Jibril, dan Nabi menjawab, "Ang ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Artinya, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Dari penggalan hadis tersebut, yaitu di sini dikatakan bahwa hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya.
Tapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, di sini dijelaskan intinya kita mau berbuat baik atau tidak, Allah pasti akan melihat apapun yang kita lakukan. Allah itu maha melihat, maha mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya. Di sini ada ihsan. Ihsan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihsan kepada semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik, materinya cukup sampai di sini. Dari materi ini yaitu kita sebagai manusia jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu, bersedekah, berbakti kepada orang tua, melakukan hal-hal positif dan menjauhi segala larangannya. Dan kita jangan sampai goyah, jangan sampai melemah ibadah kita apapun godaannya. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin materi hari ini saja. Kita bertemu lagi di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.